Halo, saya Nikadek Flora dari 10C. Enjoy this video. Kerjasama dan gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. 1. Hakikat kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. A. Pengertian kerjasama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kerjasama berarti kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang, lembaga, pemerintah, dan sebagainya untuk mencapai tujuan bersama. Negara Indonesia terbentuk karena rakyat mau dan bersedia bekerja sama dan bersatu. Kesadaran ini didasarkan pada perasaan senasib dan sepenanggungan sebagai individu yang menderita akibat dijajah bangsa Eropa. Penderitaan inilah yang kemudian menimbulkan kerjasama dan persatuan rakyat Indonesia di seluruh daerah dengan berbagai latar belakang budaya, ras, suku, dan agama untuk melawan dan mengusir penjajah dari tanah. Persatuan rakyat Indonesia ini didorong oleh keinginan mencapai kehidupan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Semangat perjuangan rakyat Indonesia untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan mendorong tiap warga negara untuk melakukan kerjasama di berbagai bidang kehidupan. Kerjasama juga penting dalam pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Pentingnya kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Kemerdekaan Indonesia tercipta dari kerjasama seluruh bangsa dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam pidato pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengatakan bahwa negara Indonesia yang didirikan harus untuk semua kalangan. Negara yang didirikan harus disemangati rasa gotong royong dan perjuangan bersama-sama untuk kepentingan bersama. Kerjasama memang penting dalam kehidupan bersama. Pentingnya kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat antara lain terlihat pada hal-hal berikut. 1. Kerjasama membuat pekerjaan akan terasa lebih ringan. 2. Kerjasama dapat membuat pekerjaan cepat terselesaikan. 3. Kerjasama membuat tujuan dapat tercapai dengan efektif. 4. Kerjasama dapat menyadarkan masyarakat untuk mendahulukan kepentingan umum. 5. Kerjasama dapat memupuk tanggung jawab sosial. 6. Kerjasama dapat meningkatkan rasa setia kawan. 7. Kerjasama dapat memupuk rasa kebersamaan. 8. Kerjasama dapat mempererat tali persaudaraan. 9. Kerjasama dapat menciptakan kerukunan. 10. Kerjasama dapat menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. 2. Hakikat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. A. Pengertian gotong royong. Indonesia memiliki bentuk kerjasama yang khas, yaitu gotong royong. Gotong royong berasal dari kata gotong yang berarti pikul atau angkat dan kata royong yang berarti bersama-sama. Dengan demikian, gotong royong bermakna bekerja atau menyelesaikan tugas secara bersama-sama untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam konsep gotong royong, pekerjaan dilakukan secara sukarela atau tanpa pamrih oleh seluruh warga sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Gotong royong dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gotong royong dalam arti tolong-menolong dan gotong royong dalam arti kerja bakti. Dalam praktiknya, gotong royong dalam arti tolong-menolong terjadi dalam pertanian, kegiatan rumah tangga, pesta, perayaan, dan bencana atau kematian biasanya untuk kepentingan perseorangan atau kelompok. Adapun gotong royong dalam arti kerja bakti, umumnya, dilakukan untuk berbagai kegiatan yang bersifat umum biasanya untuk kepentingan bersama, misalnya membersihkan saluran air atau tempat ibadah. B. Istilah gotong royong di berbagai daerah di Indonesia. Gotong royong merupakan cerminan kerjasama antar warga negara yang sesuai dengan kultur dan kepribadian bangsa. Di berbagai daerah di Indonesia, terdapat istilah yang bermakna gotong royong. Beberapa di antaranya dapat dilihat pada tabel berikut. C. Faktor pendorong dan penghambat gotong royong.
ada beberapa faktor pendorong dan penghambat gotong royong. Faktor-faktor pendorong gotong royong antara lain sebagai berikut. 1. Agar dapat bertahan hidup, manusia perlu menjaga hubungan baik dengan sesamanya. 2. Dalam diri manusia, ada kesadaran untuk saling membantu dan mengutamakan kepentingan bersama. 3. Manusia memiliki kecenderungan berkelompok. 4. Manusia memiliki kecenderungan untuk mencapai kesejahteraan. Adapun faktor-faktor penghambat gotong royong antara lain sebagai berikut. 1. Rasa individualisme manusia yang kuat. 2. Adanya perbedaan pendapat. 3. Lebih mementingkan kepentingan diri sendiri daripada kepentingan umum. 4. Rasa percaya diri yang kurang. 3. Bentuk kerjasama dan gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. A. Bentuk-bentuk kerjasama dalam masyarakat Indonesia. Bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat, antara lain sebagai berikut. 1. Kerjasama dalam kehidupan sosial politik. Dalam kehidupan sosial politik, kerjasama dapat dilihat dalam musyawarah. Di dalam musyawarah, kerjasama yang terjadi adalah kerjasama untuk mencapai kesepakatan. Bagi bangsa Indonesia, musyawarah sangat dijunjung tinggi. Hal ini tersaindonami sila keempat Pancasila yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Penjelasan makna sila tersebut adalah sebagai berikut. Kerakyatan mengandung arti bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dengan ini, rakyat berdaulat. Hal ini terwujud dalam sistem demokrasi. Kerakyatan timbul karena adanya kesadaran bahwa manusia mempunyai harkat dan martabat yang sama sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Itulah sebabnya manusia menghendaki adanya perlakuan yang sama sesuai dengan kedudukannya. Hikmat dapat diartikan sebagai suatu kebenaran yang mengandung manfaat bagi kepentingan umum. Kebijaksanaan adalah dorongan kehendak yang tertuju pada kebaikan yang rasional dan manusiawi. Kebaikan itu yang dijiwai oleh sikap yang adil dan beradab sesuai ajaran agama, atau kerakyatan yang dijiwai oleh ketuhanan yang Maha Esa, dan nilai-nilai kemanusiaan serta nilai-nilai persatuan. Permusyawaratan mengacu pada suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan atau memutuskan sesuatu hal berdasarkan kehendak rakyat hingga tercapai keputusan yang berdasarkan kebulatan pendapat mufakat. Perwakilan mengacu pada suatu tata cara, prosedur, yang mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara, salah satunya dilakukan dengan melalui badan-badan perwakilan. Kerjasama dalam kehidupan sosial politik antara lain dapat kita wujudkan dengan melaksanakan hal-hal berikut. A. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. B. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. C. Mengutamakan musyawarah ketika mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. D. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. E. Menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab. F. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. G. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan. 2. Kerjasama dalam kehidupan ekonomi. Kerjasama tidak hanya harus diterapkan dalam kehidupan sosial politik. Kerjasama juga harus diterapkan dalam kehidupan ekonomi. Kerjasama dalam bidang ekonomi merupakan salah satu bentuk pengamalan sila kelima Pancasila yang berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu bentuk pengamalan sila ini adalah mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur dan mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Kerjasama dalam bidang ekonomi sesuai dengan pasal 33 ayat 1 UUD NRI tahun 1945 yang berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Usaha bersama mengacu pada wujud paham mutualisme,
yakni suatu kehendak untuk senantiasa mengutamakan semangat bekerja sama dalam kegotong royongan. Asas kekeluargaan menunjukkan adanya tanggung jawab bersama untuk menjamin kepentingan bersama, kemajuan bersama dan kemakmuran bersama, yang mengutamakan kerukunan dan solidaritas. Wujud usaha bersama berdasar asas kekeluargaan dalam membangun perekonomian Indonesia yang sesuai pasal 33 UUD RI tahun 1945 adalah koperasi. Muhammad Hatta mengatakan, koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong-menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan seorang buat semua dan semua buat seorang. Menurut UU RI Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi, baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha, berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD RI tahun 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Kemakmuran seluruh rakyat Indonesia yang merata dan berkeadilan merupakan tujuan pembangunan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mencapai tujuan ini, perlu pendanaan besar yang bersumber utama dari penerimaan pajak. Menurut UU RI Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Terkait dengan hal ini, Pasal 23 UUD RI tahun 1945 mengatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Perpajakan adalah wujud partisipasi dan kontribusi real rakyat kepada negara. Kerelaan rakyat membayar pajak merupakan upaya nyata keterlibatan rakyat dalam pembangunan. Pembangunan yang dibiayai oleh pajak pada hakikatnya diperuntukkan bagi kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Perpajakan dapat dianggap sebagai kerjasama dalam membangun bangsa dan negara. Keikutsertaan rakyat dalam mendukung kebijakan pemerintah yang berorientasi pada kepentingan rakyat ini menjadi wujud nilai kerakyatan. Kerjasama dalam kehidupan ekonomi antara lain dapat kita wujudkan dengan melaksanakan hal-hal berikut. A. Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. B. Bersikap adil. C. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. D. Menghormati hak-hak orang lain. E. Suka memberi pertolongan kepada orang lain. F. Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain. G. Tidak bersifat boros. H. Tidak bergaya hidup mewah. I. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. J. Suka bekerja keras. K. Menghargai hasil karya orang lain. O. Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. 3. Kerjasama dalam bidang kehidupan pertahanan dan keamanan negara. Menurut UU RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Keikutsertaan seluruh warga negara dalam bidang pertahanan dan keamanan diatur dalam Pasal 30 UUD RI tahun 1945 yang bunyinya sebagai berikut. Pasal 30. 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 2.
Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. 3. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. 4. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. 5. Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya. Syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan dapat diwujudkan dalam upaya bela negara. Pasal 27 ayat 3 UUD RI tahun 1945 mengatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Sebagaimana disebut dalam penjelasan atas UU RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD RI tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Upaya bela negara, selain sebagai kewajiban dasar manusia, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 Ayat 2 UU RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara diselenggarakan melalui hal-hal berikut. A. Pendidikan kewarganegaraan. B. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. C. Pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib. D. Pengabdian sesuai dengan profesi. Dari uraian tersebut tampak bahwa dalam bidang kehidupan pertahanan dan keamanan negara, kerjasama antar warga negara adalah hal penting. Tentu saja dalam kerjasama Anada'a harus dapat memperlihatkan saja dalam seperti cinta pada tanah air, memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara, dan rela berkorban untuk bangsa dan negara, selogi negara kesiapan psikis dan fisik untuk bela negara. 4. Kerjasama antar umat beragama. Bangsa Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk. Kemajemukan itu tidak hanya dapat dilihat dari banyaknya etnis, suku, bahasa, budaya, dan adat istiadat. Kemajemukan itu juga dapat dilihat dari beraneka ragamnya agama. Kemajemukan ini dapat terjadi karena negara menjamin hak kebebasan penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama yang dianutnya. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 28E ayat 1 dan 2 serta Pasal 29 ayat 2 UUD RI tahun 1945. Pasal 28E ayat 1 UUD RI tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Pasal 28E ayat 2 UUD RI tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Sementara itu, Pasal 29 ayat 2 UUD RI tahun 1945 menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah salah satu hak asasi yang paling mendasar yang dimiliki oleh setiap manusia tanpa terkecuali. Kemajemukan hendaknya dilihat sebagai sesuatu yang dapat memperkaya persatuan. Hal ini dapat terjadi jika kita menjunjung tinggi kerukunan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Kerukunan berarti baik dan damai, tidak bertengkar, tentang pertalian persahabatan dan sebagainya, bersatu hati dan bersepakat. Kerukunan sering diartikan sebagai kondisi hidup dan kehidupan yang mencerminkan suasana damai, tertib, tenteram, sejahtera, hormat-menghormati, saling menghargai, tenggang rasa, gotong royong sesuai dengan ajaran agama dan kepribadian Pancasila. Sementara itu, Pasal 1 Angka 1, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan pendirian rumah ibadah menyatakan bahwa kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945. Tampak bahwa kerukunan penting dalam kerjasama antar umat beragama. Kerjasama antar umat beragama antara lain dapat dilakukan dengan menanggulangi masalah kelaparan, kebodohan, keterbelakangan, dan kemiskinan di dalam masyarakat. B. Bentuk-bentuk gotong royong dalam masyarakat Indonesia. Gotong royong menjadi cara hidup rakyat Indonesia sejak sebelum kemerdekaan. Inilah bentuk kerjasama khas Indonesia. Kemudian, dalam perkembangan, cara hidup ini dijadikan cara hidup bernegara. Adapun berbagai bentuk gotong royong yang ada dalam masyarakat Indonesia antara lain sebagai berikut. 1. Gotong royong berburu dan mengumpulkan makanan. Bentuk gotong royong ini terjadi ribuan tahun lalu ketika masa berburu hewan liar. Sebelum berburu, masyarakat melakukan musyawarah, menyepakati rencana kerja, dan mempersiapkan alat. Kemudian, mereka pun berburu bersama dan membagi hasil buruannya sama rata. Tradisi dan kebiasaan ini masih berlanjut dan lestari hingga saat ini. Misalnya, melambu pada masyarakat Tolaki, Sulawesi Tenggara, dan monyilo pada masyarakat suku Pamona di Sulawesi Tengah. Melambu adalah kegiatan gotong royong berburu binatang liar. Sementara itu, monyilo adalah kegiatan gotong royong untuk menangkap ikan di laut. 2. Gotong royong bercocok tanam. Ketika kehidupan masyarakat mulai berkembang, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak hanya mengandalkan kegiatan berburu, tetapi juga bercocok tanam. Gotong royong dalam bercocok tanam meringankan pekerjaan yang berat jika dilakukan sendiri. Contoh dari gotong royong bercocok tanam adalah bercocok tanam padi di Jawa Tengah, peladang berpindah suku Tolaki, dan Sintu Nosiolopale di Sulawesi Tengah. Bercocok tanam padi di Jawa Tengah dilakukan oleh para petani yang sawahnya berdekatan. Mereka mencangkul, membajak, dan melakukan berbagai pekerjaan lainnya yang berhubungan dengan pertanian. Peladang berpindah masyarakat suku Tolaki adalah kegiatan membuka ladang secara berkelompok. Setelah ladang tidak subur lagi, mereka berpindah membuka ladang baru. Sintu Nosiolopale adalah kegiatan kerjasama dalam kekeluargaan di bidang pertanian. 3. Gotong royong membangun rumah. Dalam perkembangan peradaban manusia, rumah menjadi sebuah kebutuhan yang penting. Gotong royong pun menjadi cara yang tepat dalam pembangunan rumah. Misalnya, Batagak Kudo-Kudo, tradisi gotong royong membangun rumah di Sumatera Barat, Barifola, tradisi gotong royong membangun rumah di Tidore, dan Sambatan, tradisi gotong royong membangun rumah di Jawa. Ada pula tradisi Maraka, Bola, tradisi gotong royong memindahkan rumah di Sulawesi Selatan. Adapun gotong royong juga dapat dilakukan di berbagai lingkungan, seperti lingkungan sekolah, masyarakat, dan negara. Sekolah adalah lembaga pendidikan yang membentuk pengetahuan dan karakter siswa. Oleh karena itu, siswa dapat dilatih untuk melakukan gotong royong bersama. Misalnya, siswa dapat bekerja sama dan berkontribusi untuk mewujudkan misi dan visi sekolah, mengikuti proses belajar mengajar dengan baik,
dan terlatih menyumbangkan ide dan gagasan untuk kemajuan sekolah. Dalam lingkungan masyarakat, gotong royong dapat dilakukan, misalnya untuk membersihkan lingkungan, bakti sosial, dan dalam kegiatan bazar. Adapun dalam hidup berbangsa dan bernegara, gotong royong yang dapat dilakukan antara lain adalah membayar pajak tepat waktu, aktif dan mendukung berbagai program pemerintah, serta dapat menyumbangkan ide dan gagasan untuk kemajuan bangsa. Andini anak yang taat. Bikin roti pakai ragi. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi. See you in the next video.